kedua, desindikator. Kalau dia berwarna merah, itu adalah desindikator. Ketika dia berwarna merah, maka kondisi filter wajib dibersihkan. Nah, untuk membersihkan filter, filternya bawah sini. Dibersihkan air cleaner. Untuk pressurnya berapa bisa dicek di OMM. Kemudian cara membersihkannya adalah dari dalam keluar, jadi airgun kita masukkan, kemudian kita gerakan ke atas ke bawah sesuai dengan sirip elemen filternya sambil gerakan memutar. Oke, setelah itu dibersihkan, baru kita memeriksa secara visual apakah ada elemen yang sobek atau rusak. Bisa dengan visual saja atau menggunakan lampu dimasukkan sehingga kelihatan, dan di dalam ruangan yang agak gelap kemudian kita bisa melihat apakah ada rongga atau ada lubang yang muncul sehingga mengganggu kinerja dari air cleaner. Untuk air cleaner sendiri ada dua, ada secondary, ada primary. Kalau di OMM saya tidak tahu bahasanya apa. Outer inner. Ini adalah outer, dan satunya adalah inner. Tidak boleh dilepas pada saat pembersihan, dibiarkan saja di dalam terpasang, dan juga tidak boleh dibersihkan. Kemudian kita membersihkan ruangan di dalam air cleaner serta palep evakuator. Palep evakuator adalah untuk menampung partikel besar kotoran. Ketika engine running dia palepnya tertutup, sehingga ketika engine running udara melempar partikel-partikel kotoran ke dinding ruangan air cleaner. Kemudian ketika engine mati, palepnya terbuka dan partikel yang tadi menempel di ruang air cleaner akan jatuh menuju evakuator untuk dikeluarkan. Dan ini dibatasnya untuk penggantiannya dibersihkan diganti setelah dibersihkan 6 kali atau dalam 1 tahun sekali. Mana yang lebih dulu tercapai, apakah 6 kali pembersihan atau penggunaan selama 1 tahun. Itu untuk air cleaner. Kemudian setelah memeriksa air cleaner atau membersihkan air cleaner, kita memeriksa wiring starter dan alternator. Dengan cara kita periksa terminal-terminalnya, apakah ada yang kendor, apakah ada yang terputus, termasuk di relay starter. Kita lihat apakah ada kabel yang terlepas. Selanjutnya Kepala adalah bapak mengecek level coolant. Ini tabung reservoirnya kurang harus ada di antara full dan low. Kalau seperti ini berarti masih oke. Engine masih bisa kita runningkan. Kalau dia di bawah low, baru kita tambahkan. Kemudian kita mengecek level oli hidrolik. Tapi boleh juga kita cek dulu oli transmisi. kenapa krek? Kamu udah siap di sini sih? Lupan. Ganti HP kamu. Saya udah ngerti sini nggak mesti di video. Lebih rinci lagi. Kadang yang mudah terlupakan. Sama seperti tadi di oli engine, kita bersihkan. Coba terangin apa itu? Bistiknya, ini kita masukkan. Kemudian kita cek kembali oli transmisinya. Oh ini pengecekan oli transmisi. Ada lagi. Terangin mir. Juga. Oke, secara level ini oke. Sayangnya. Kelebihan ini. Olinya adalah oli 10. Batamu full. 10 ini kapasitas bisa dicek di. Dan kita ngecek oli panel drive. Boleh nanya nggak? Plug yang ada di panel drive di sini ya, nanti ada bistiknya sama seperti proses di oli engine maupun di
transmisi. Untuk oli rem nanti pada saat di atas. Oke, sekarang saya ke atas untuk melaksanakan pemeriksaan level oli rem. Naik semua. Switch starter saya on kan dulu. Di situ lampu indikator yang menyala adalah baterai dan oli, itu normal. Kemudian kita cek level fuel, ya, periksa level oli rem. Kalau sudah, klakson sekali untuk menghidupkan. Hidup. Jika sudah hidup, kita periksa lagi panel indikator. Kalau sudah hidup, maka lambang baterai dan lambang oli engine harus mati. Artinya kalau lambang baterai sudah mati, proses charging sudah berlangsung. Lambang oli sudah mati, berarti pressure oli engine sudah terjadi sirkulasi oli engine. Kalau dia masih menyala, berarti ada masalah di charging system dan di sistem pelumasan. Kemudian kita cek lagi semua panel indikator apakah ada lampu error yang menyala. Kemudian kita cek gas buang. Gas buang apakah dia ada warna ada 3 yang mengindikasikan ada masalah. Ada hitam, putih, kebiru-biruan. Hitam artinya pembakaran tidak sempurna, bisa terjadi karena kerusakan mekanikal, ring piston, palep terganggu, ya. Kemudian kalau warna putih artinya solar tercampur bahan air. Nah, jadi air terbakar di ruang bakar karena tercampur dengan solar. Kemudian warna putih kebiru-biruan, ada oli yang terbakar di ruang bakar atau oli terbakar di jalur exhaust manifold karena ada kebocoran di seal turbocharger. Kemudian kita juga mengecek suara tidak normal, unusual noise, apakah ada knocking di situ, suara knocking atau suara metal bertemu. Itu bisa mengindikasikan metal atau bearing di crankshaft ataupun di piston yang bermasalah. Kemudian setelah itu kita cek sistem tuas kontrolnya, kita operasikan apakah berfungsi dengan baik. Oke, kalau sudah, maka kita parkir kembali unit dan kita pasang lagi danger tag serta mematikan semua sumber energi dari baterai dan lain sebagainya. Kemudian kita melaksanakan periodic service 1000 jam. Yang pertama adalah saya melakukan pengambilan sampel oli. Menyiapkan vakum pump harus dalam kondisi bersih, tidak terkontaminasi. Kemudian selang yang bersih yang belum digunakan. Kemudian caranya bagaimana? Saya masukkan selangnya ke dalam pompa, saya lebihkan sekitar 1 sampai 2 cm. Kemudian kita kencangkan selang ke dalam pompa, lebihkan 2 cm. Kemudian kita pasang botol. Oh, salah. Sorry, salah betul. Yang pertama kita ukur dulu dipstick. Maju. Kita ukur sepanjang dipstick. Karena dipsticknya sepanjang ini sebenarnya, tapi karena posisinya susah, maka tidak masalah kita lebihkan sepanjang dia dipsticknya yang ada. Kita ukur, kemudian kita lebihkan 2 sampai 3 cm. Ini sudah pas. Kemudian kita masukkan di pompa. Kemudian kita pasang tabung atau botolnya.
Sebelum memasang tabung, kita juga mengasih label pada botol. Pada label tersebut kita isi tipe unit, nomor unit, HM-nya, kemudian oli yang kita ambil adalah di sistem apa, kita tulis keterangannya di tabel tersebut. Setelah itu baru kita masukkan dipstick, kita masukkan lewat lubang dipstick. Nah, baru kita pompa, dipompa sampai 3/4 botol. Setelah cukup 3/4 kita stop pemompaannya, kita lepas botolnya, kita pasang label yang tadi sudah kita tulis, kita tutup botolnya untuk mencegah kontaminasi. Kemudian kita lepas selang dengan cara mengendurkan. Sebelum kita lepas, kita majukan dulu untuk kita potong bagian ujung dari selang yang masuk ke dalam botol untuk mencegah kontaminasi pada vakum pump. Karena idealnya sebenarnya satu pompa digunakan untuk di beberapa sistem, tapi jikalau keterbatasan pompa, maka untuk mencegah kontaminasi antar oli, maka kita potong selang tadi sehingga kondisi pompa bersih. Kemudian selang yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi di tempat yang lain. Itu untuk proses SOS dan juga dilaksanakan di beberapa lembaran tulisan. Selanjutnya adalah melakukan penggantian oli engine dan oil engine filter. Yang pertama adalah kita siapkan penampungan di bawah sini, kemudian kita buka plug drainnya. Lampunya ada di sebelah sini, kita kuras, kemudian setelah sambil menguras filter strap. Tuh di dalam box. Filter strike. Kita melaksanakan penggantian filter. Yang pertama kita melepas dengan menggunakan filter strap. Sebelah sana Pak ya. Ini di sini juga bisa kita laksanakan untuk penggantian fuel filter, boleh sekaligus di sini sambil ngedrain. Kita boleh ganti filter fuel dulu biar tidak bolak-balik ya. Jadi urutan itu sebenarnya boleh bolak-balik, tapi boleh juga kamu mumpung di sini kerjain. Oh siap Pak, siap. Karena kan ini kita kan sambil ngedrain. Ngedrain kan ceritanya masih lama. Kemudian jangan lupa kalau ngedrain tempat pengisian kita buka biar olinya cepat turun. Capnya. Oil capnya kita buka. Kemudian untuk filter solar kita pasang, posisinya seperti ini. Kalau misalkan kesulitan, seperti ini kita posisinya di atas, tidak di tengah, tidak di bawah. Kita lepas, kemudian lanjutkan filter di dalam ruangan. Kita melakukan penggantian filter, beberapa hal critical point atau beberapa hal yang diperhatikan. Filter yang baru sesuai OMM kita Pak semutnya Pak. semutnya Semut Pak. Semut api itu Pak, sakit ya. kos. Kok bisa ya? Dia suka oli. Semut 2023 ini lain. Semut merah, banting merah. Butuh itu pelumasan. Kalau filternya masih dalam plastik, maka plastiknya tidak usah dibuka karena untuk mencegah kontaminasi dari semut. Ini filter apa ya? Ini Bisa kalau di dipercandain. OMM dia harus diisi dengan solar, maka kita isi melalui pinggir, jangan diisi ke tengah karena fungsinya lewat pinggir ini dia tersaring terlebih dahulu baru dia masuk ke area tengah. Nah kalau sudah, kemudian o-ring yang baru kita olesi oli
fungsinya untuk biar o-ringnya tidak kaku atau menempel karena panas pada base filter, sehingga nanti pada waktu membuka tidak kesulitan. Sudah diisi solar, sudah dilapisi oli o-ringnya, kita pasang pada base-nya, kita putar dengan tangan, kemudian kita sudah base. Ketika o-ring ini sudah menyentuh base, baru kita kencangkan dengan cara menambah setengah putaran, tapi cek lagi di OMM berapa putarannya. Sudah, kalau sudah, tidak usah menggunakan filter strap untuk mengencangkan. Oke, sudah. Setelah melaksanakan penggantian filter, kita bisa melakukan proses priming pump. Proses priming dengan cara kita kendorkan dulu dengan kunci 22 baut yang di sini, kemudian untuk priming pumpnya kita kendorkan, kemudian kita tekan sampai solar keluar benar-benar solar, tidak ada lagi busa atau buih yang keluar dari jalur solar. Ketika sudah benar-benar tidak ada buihnya, baru kita kencangkan kembali sambil ini tetap dipompa biar kondisi pressure-nya kencang atau posisinya maksimal. Sudah, kita kencangkan lagi baut plugnya. Setelah itu baru kita melaksanakan penggantian filter oli engine. Ini kita melakukan penggantian filter oli engine. Nah, ada penilaian korosor. Corrosion resistor tidak ada. Di WMM Ada Pak kalau di OMM. Kalau dia memang ada sama PCS. SS. enggak, di WMM di 1000 jam. Iya apa tidak? Iya Pak. Ada Pak. Ya, Ada Pak. berarti ini kurang. Ini sama seperti tadi, kita pasang, hindari titik jepit, baru kita Dan buka, digoyang kayu, sama seperti kena tadi kepala prosesnya. Kita isi oli dengan baru, mulai dari pinggir, kemudian o-ringnya dikasih oli, kemudian kita kencangkan sampai o-ring menyentuh base, baru kita tambahkan sesuai dengan OMM berapa putaran. Kemudian untuk corrosion resistor, ini kita tutup dulu, posisi kita tutup dulu. Ini buka, ini nutup. Kita tutup dulu semua kerannya. Nah, ini buka, ini nutup. Sudah, baru kita lepas corrosion resistor. Kemudian kita ganti dengan yang baru, tidak perlu diisi. Nah, kalau perlu diisi dan tidak perlu diisi itu nanti lihat di OMM ya. Iya Pak. Nanti ini kita kencangkan lagi sesuai dengan OMM berapa putarannya. Kalau di sini 2/3. kalau di sini filternya 3/4, tapi di OMM 2/3 Pak. 2/3. Iya, Pak. Oke. Sudah selesai terpasang. Kalau dia menggunakan air, maka kita wajib buka jalurnya kembali, kerannya. Begitu juga yang satunya, karena jalur input ada jalur output. Seperti itu. Oke, itu kemudian filter strap, kemudian ikuti prosedurnya untuk filter strainer transmisi ada di bawah. Kita pakai lever, kita buka 4 baut di situ, kemudian kita bersihkan transmisi strainer. Oke, sudah. Kemudian untuk oli hidrolik kita ganti dengan cara ngedrain, di drain dulu. Kita buka plug drain di bawah untuk ngedrain. Kemudian untuk filter elemennya kita buka di hose-nya dulu, kita lepas. Ada baut di sini, kita lepas. Baut kecil ini kita lepas. Baru 3 baut kita lepas, kita ganti elemen filter di dalamnya. Kemudian untuk itu untuk oli hidroliknya nanti diisi, kapasitasnya berapa silakan lihat di OMM. Kemudian greasing. Nah, greasing itu ada beberapa poin. Yang pertama
Awas kamu Imron. Imron. Angkat. Untuk greasing, kita greasing di bagian attachmentnya atau untuk attachment hidroliknya melalui nipple grease. Prosedurnya adalah pakai grease gun, masukkan di nipple grease-nya, kita pompa grease gun sampai all grease yang baru keluar dari sela-sela yang kita greasing. Jadi benar-benar grease-nya tergantikan dengan yang baru. Oke, kalau sudah, kita cek kembali semua hasil pekerjaan. Termasuk tadi kita mengisi oli lewat jalur situ, kita jangan lupa drainnya kita kembalikan tutup. Porsinya berapa, lihat di OMM. 1 kilo. Sudah selesai semua pekerjaan, kita bersihkan area kerja, mengembalikan semua tool ke tempat semula. Pekerjaan dari kebocoran hose, plug dan lain sebagainya, oli, fuse, coolant. Kemudian kita biarkan selama 5-10 menit untuk oli bersirkulasi sambil kita cek lagi panel apakah ada error yang muncul, asap, suara tidak normal, apakah ada yang muncul. Kalau tidak ada, setelah itu kita matikan, kita cek lagi level oli engine. Karena oli ini sudah bersirkulasi, kita cek lagi levelnya. Kalau masih kurang kita tambahkan. Kalau sudah standar, oke, berarti pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah semua pekerjaan sudah selesai, kita bersihkan lingkungan tempat kerja kita dari tetesan oli, dari kotoran-kotoran. Kemudian tool juga kita bersihkan. Dan jangan lupa membuat laporan dan juga melepas danger tag. Setelah itu lapor ke penguji. Laporan selesai.